Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Ether Channel. Nah, sebelumnya materi yang akan dipelajari di video ini itu ada pengenalan Ether Channel, protokol Ether Channel, konfigurasi LACP, konfigurasi PAGP, dan yang terakhir itu ada konfigurasi Ether Channel layer 3. Nah, di sini sebelumnya ada definisi Ether Channel. Ether Channel sendiri adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik, port Ethernet, menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Nah, fungsi Ether Channel sendiri itu ada satu, meningkatkan bandwidth atau menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Kedua, redundansi atau ketahanan koneksi. Jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Ketiga, ada load balancing, yaitu trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis atau berdasarkan MAC IP protokol. Keempat, ada menyederhanakan manajemen. Nah, semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi, konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja. Misalnya, port channel. Nah, di sini ada LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Nah, di sini ada aktif, yaitu aktif bernegosiasi, yaitu mengirim dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Yang kedua ada pasif di LACP itu, atau pasif bernegosiasi, atau hanya menunggu LACPDU dari sisi lain. Nah, kombinasi yang bisa bekerja itu ada aktif sama aktif, yaitu mengirim atau menerima. Ada aktif dan pasif, yaitu mengirim dan menunggu, tapi pasif dengan pasif itu tidak akan terbentuk, karena hanya bisa menunggu dan menunggu. Nah, di sini ada pengertian LACPDU. Nah, LACPDU sendiri adalah Link Aggregation Control Protocol Data Unit. Adalah frame atau paket data khusus yang dikirim antar perangkat, misalnya antar switch, untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel atau Link Aggregation secara otomatis. Nah, di sini ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. Nah, PAGP sendiri berbeda dengan LACP. Di PAGP itu ada desirable dan auto. Desirable atau aktif bernegosiasi, mengirimkan dan menerima paket PAGP untuk membentuk sebuah paket. Nah, di sini juga ada auto, yaitu pasif bernegosiasi, hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Nah, di sini kombinasi yang bekerja itu ada desirable dan desirable itu bisa bekerja. Desirable dan auto juga bisa, tapi auto dengan auto itu tidak akan membentuk Ether Channel karena keduanya hanya pasif atau hanya menunggu. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan yang LACP. Nah, di sini sudah ada switch dan juga PC. Kita akan menambah switch dan PC-nya di sebelahnya. Di sini. Lalu kita akan tambahkan PC. Nah, di sini kita bisa menggunakan kabel yang ini. Kita fast forward agar cepat hijau. Nah, yang pertama kita akan ke switch yang di sini. Kita ke command line. Kita enable, lalu conft. Nah, setelah itu kita akan melihat port mana saja yang masuk ke dalam, atau nah, kita akan melihat port mana saja yang aktif dengan switch yang ini. Caranya itu
kita bisa mengetikkan do show CDP name. Nah, di sini kita bisa melihat itu port 1 dan 2 sudah digunakan oleh Ether channel yang di sini. Nah, kita menggunakan yang baru yaitu kita akan menggabungkan yang 5, 6, dan 7. Caranya interface range FA0 slice 5 sampai 7. Lalu enter. Nah, sebelum masuk ke Ether channelnya, kita akan menerangkan dulu port yang FA0 size 5 sampai 7 ini, itu switch port mode trunk. Setelah itu enter. Nah, setelah di enter ini, kita akan menulis konfigurasinya, yaitu channel group. Nah, channel group kita akan tanda tanya. Nah, di sini channel groupnya bisa menggunakan dari 1 sampai 6. Karena 1 sudah dipakai oleh Ether channel yang sebelah sini, jadi di sini kita akan menggunakan 2. Setelah itu di sini kita akan tuliskan mode. Nah, dalam mode ini kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini ada aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Nah, yang untuk LACP itu ada aktif dan juga pasif. Jadi di sini kita akan menggunakan mode yang aktif. Setelah itu enter. Nah, setelah ini kalian bisa keluar. Lalu kita akan ke switch yang baru yang belah sini. Nah, di sini kita akan enablekan, lalu conf t. Setelah itu interface range FA0 size 1 sampai 3. Jangan lupa diterangkan switch port mode terang. Setelah itu enter. Nah, di sini kita bisa ngetik channel group 2. Setelah itu mode, karena yang tadi aktif, sekarang kita akan menggunakan mode pasif. Nah, setelah itu kita enter. Setelah di enter, kita akan fast forward di sini. Nah, jika tadi yang 12 ini itu oranye, sekarang sudah menjadi hijau. Kita masukkan IP di sini. Kita keluar, lalu kita akan melihat apakah konfigurasi kita sudah masuk. Di sini kita bisa exit dulu. Lalu jika kita ingin melihat konfigurasi LACP kita yang tadi atau Ethernet atau Ether channel yang tadi, kita bisa mengetikkan do show Ether channel summary. Nah, di sini kita bisa mengetikkan do show Ether channel summary. Enter. Nah, di sini terlihat Ether channel. Nah, di sini terlihat Ether channel 1 dan juga 2 itu sudah SU, atau di sini kita bisa lihat S itu layer 2 dan U itu in use, berarti sudah aktif. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket pesannya, kita coba. Nah, sudah successful. Juga sudah successful. Begitu saja untuk konfigurasi LACP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan yang PAGP. Nah, di sini kita akan menambahkan 2 buah switch. Lalu di sini kita akan menyambungkan kabelnya. Kita fast forward. Nah, terlihat di sini ketika kita belum mengkonfigurasikan Ether channelnya,
Dua kabel yang di sini itu default. Secara default itu akan diblokir. Karena supaya untuk menghindari looping atau paket pesan yang dikirimkan secara berputar-putar. Makanya Ether Channel adalah protokol yang dibuat agar bisa menyatukan tiga link kabel ini ke dalam satu link Ether Channel agar bisa menambah bandwidth dan juga menjaga redundancy. Nah, cara mengkonfigurasi PAGP sendiri itu caranya kita bisa masuk ke switch satunya, itu sama seperti tadi, kita masuk ke enable, lalu conft, setelahnya itu interface, setelahnya kita bisa tulis do show CDP nih, enter. Nah, di sini portnya itu ada. Nah, do show CDP name ini untuk melihat port mana saja yang aktif di sini. Jadi, itu ada port 1, 2, dan 3. Kita masuk ke interface-nya. Interface range FA0/1 sampai 3. Setelah itu, jangan lupa kita masuk ke switch port mode trunk. Setelahnya kita tulis channel group. Kita menggunakan channel group 1 saja, lalu mode kita tanda tanyakan dulu. Nah, karena kita akan mengkonfigurasikan PAGP, jadi kita menggunakan desirable dan juga auto. Karena tadi itu LACP adalah aktif dan pasif, maka jika PAGP itu auto dan desirable. Nah, di sini kita masukkan mode desirable. Setelah itu sudah, lalu kita ke switch yang satunya, command line enable conft. Kita lihat dulu show CDP name. Nah, di sini juga interface-nya itu dari 1 sampai 3. Kita masuk interface range FA0/1 sampai 3. Setelah itu switch port mode trunk. Nah, channel group. Nah, jika kalian menggunakan di sebelah sini grup 1 atau switch pertama itu grup 1, maka grup yang di sini yang di switch kedua itu juga harus disamakan, tidak boleh berbeda. Jadi tadi kita menggunakan mode desirable, di sini kita menggunakan mode auto. Enter. Oke. Nah, kita fast forward. Nah, terlihat di sini kabel yang tadinya orange atau di blok sudah menjadi hijau, artinya sudah aktif. Kita bisa lihat untuk membuktikannya, kita bisa lihat di switch-nya, kita ketik exit, lalu do show Ether channel summary. Nah, terlihat di sini Ether channel 1, grup yang satu tadi itu sudah SU atau S-nya itu layer 2 dan U-nya in use, yaitu aktif, tandanya sudah aktif. Nah, di sini kita akan menambahkan PC. Kita akan sambungkan ada PC-nya. Kita akan sambungkan. Jangan lupa diberi IP. Lalu di PC yang satunya, nah sudah, kita akan mengirimkan paket pesan dari PC 3 ke PC 4. Itu sudah successful.
Nah, itu juga sudah successful karena tidak akan terjadi broadcast dan juga looping dikarenakan switch hanya akan membaca satu jalur port Ethernet saja. Jadi sudah successful. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mengkonfigurasikan Ether channel untuk switch layer 3. Di sini kita akan menambahkan switch layer 3-nya yang ini. Di sini lalu kita akan menyambungkannya dengan kabel. Kita fast forward saja. Nah, kita masuk ke switch multi-layer ini. Setelah itu command line. Di sini kita no saja. Lalu masuk ke enable conti. Nah, di sini kita bisa coba dulu show CDP9. Nah, di sini ternyata bisa melihat port mana saja yang aktif. Jadi kalian harus jika port kabelnya tidak ada petunjuknya, kalian bisa ke option, lalu preference. Setelah itu yang always show port kabel in logical workspace, ini kalian checklist. Nah, setelah itu fast Ethernet-nya sudah terlihat. Di sini kita menggunakan Ethernet FA1 sampai fast Ethernet 3. Ini juga sama. Jadi kita langsung masuk saja interface range FA0/1 sampai 3. Lalu di sini kita masuk ke mode terang, yaitu switch port. Di multi-layer switch ini mode terangnya itu harus memakai encapsulation. Jadi switch port terang encapsulation.1Q, lalu enter. Setelah itu baru kita bisa mengkonfigurasikan Ether channelnya. Ether channel group. Kita menggunakan group 1, lalu mode. Nah, di sini kita bisa mengetikkan tanda tanya. Nah, karena yang aktif dan pasif itu LACP, dan yang desirable dan auto itu PAGP. Jadi pada multi-layer switch ini kita hanya bisa menggunakan mode on. Jadi di switch multi-layer 1 bisa kalian gunakan mode on, dan juga yang satu lagi juga mode on, karena di sini hanya ada satu. Kita menggunakan mode on, lalu enter. Setelahnya kita masuk lagi ke multi-layer switch yang satunya. Di sini bisa ketikkan no, lalu enable, lalu conf-t. Setelah itu interface, karena tadi interface-nya sudah terbaca, interface FA range. Interface range FA01 sampai 3. Setelah itu switch port track. Jangan lupa di multi-layer switch and calculation.1Q. Setelah itu baru masuk atau kita konfigurasikan Ether channelnya. Ether channel group 1. Setelah itu modenya karena hanya ada satu, yaitu mode on, jadi kita sama menggunakan mode on. Setelah itu enter. Nah, sudah. Nah, di sini sudah berhasil terlihat kabelnya sudah hijau semua. Begitu saja konfigurasi di multi-layer switch. Kecuali misal kalian ingin menambahkan IP yang berfungsi sebagai routing. Caranya, kalian tinggal masuk, lalu kalian bisa exit di sini. Setelah itu, kalian bisa lihat terlebih dahulu show Ether summary. Nah, di sini enter.
Nah, karena sudah memiliki port Ether channel, jadi ketika suatu saat vendor ataupun perusahaan ingin menambah atau membutuhkan masukan sebuah IP, kalian tidak perlu kalian misalkan masuk satu-satu interface FA0/1 ataupun 2 dan lain sebagainya. Kalian bisa hanya ketikkan PO. Tidak perlu satu-satu karena itu hanya akan memakan waktu. Kalian hanya tinggal masukkan PO yang ini, PO1, karena kita port channelnya itu satu yang di sini. Tinggal kalian tulis masukkan channel portnya yaitu PO1. Nah, begitu saja untuk multi layer switch. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun kurang jelas. Saya Melanie Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.